Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan kitab yaitu As-Sa'i Baina Safa wal Marwah. As-sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Qala Allah Ta'ala, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Wa tahlilul lafzi. Penjelasan lafaz. As-Safa wal Marwah. As-Safa wal Marwatu. Safa dan Marwah. As-Safa fi asli lughah. Kata as-Safa pada asal bahasanya. Al-hajrul amlus. Batu yang halus atau padat. Wa istiqaquhu min safa idza khalasa. Wa minhu as-safwanu wa huwal hajrul amlus. Dan dari lafaz safwan terbentuk lafaz, dan dari sebagian batu yang halus atau padat itu berasal dari safa. Qala ta'ala famasaluhu kamasali safwanin. Maka perumpamaan orang itu bagikan batu licin. Wa safa jam'un mufraduhu safatun. Kata as-safa itu jamak, mufradnya kata safatun. Qala al-jariru inna idza qara'al adu safatana. Sesungguhnya kita ketika musuh mencaci. Li aqwalina hajaron asumus solwada. Lanjut, Dis. Qalal mubarradu as-safa kullu hajarin la yukhalituhu wairuhu min turabin autinin. Safa itu batu yang tidak tercampur dengan yang lainnya dari debu ataupun tanah liat. Wa ammal marwatu, adapun marwah, ia minal hijaroti, dia dari bebatuan. Maka ana abyadu amlusa solban syadida sholabati. Dia bebatuan putih yang halus dan benar-benar keras. Wa jam'uha misla tamrotin wa tamrun. Tamrun itu jamaknya tamrotin. Qala Abu Dzu'aib. Hatta ka'anni lil hawadisi marwatun. Bisofa al-masyairi kulla yaumin yukra'u. Qala al-alusi. Waqad soro fil urfi alamaini limaudi'aini. Safa dan Marwah secara umum telah menjadi nama dua tempat. Jabala ini dua gunung. Ma'rufa ini di Makkah lil Ghalabah, diketahui ada di kota Mekah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syairillah itu syairillah jam'u syairatun. Jamaknya adalah lafaz syairatun, yaitu syair adalah jamak dari syairatun. Wa hiya fil lughati al-alamatu. Syairah secara bahasa adalah alamat atau tanda. Wa minhu syi'arul alamati. Dan dari pengertian itu
maka terdapat kata-kata syiar yang menandakan sesuatu. Wa asyarul hadiyyu ay ja'ala lahu alamatan liyu'rafa annahu hadiyun. Dan petunjuk itu memberi alamat agar menjadi tanda bahwa itu adalah petunjuk. Qala syair nuqattiluhum jailan fajailan. Kita menyembelih kurban itu secara bertahap. Tarohumu, dan kamu melihat kurban-kurban itu syaira kurbanin bihim yataqarrabu, sebagai alat pendekatan kepada Tuhannya. Wal muradu anna hadainil maudi'aini min alamati dinillah, yang dikehendaki dari dua tempat ini yaitu termasuk tanda-tanda agama Allah. Wa mim ma'alimihi wa mawadi'i ibadatihi, dan tanda-tanda agama Allah dan tempat-tempat ibadah pada Allah. Wa syairu tutlaqu ala kulli ma'alimiddin. Syair itu dimutlakkan pada sesuatu yang menandakan agama. Allati ta'abadna Allah ta'ala biha, yang dengan itu atau syair kita dapat beribadah kepada Allah. Tawafi, seperti tawaf, wasai dan sa'i, wal adani dan adan, ila akhirih. Al-hajju fil lughah, haji secara bahasa, al-qasdu wa iksarut taraddudi ila syai', menuju dan memperbanyak pengulangan terhadap sesuatu. Qala syair alam ta'limi ya umma umrata anni, apakah engkau tidak memberitahuku wahai umma Amroh? Tukhati'uni raibuz zamani liakfuro, yaitu cobaan-cobaan zaman yang menyalahi atau menimpaku supaya aku menjadi dewasa. Wa ashhadu min aufin hululan katsiratan yuhajjuna baita az-zabarqanil muzaffirun, yakni yuksiruna at-taradduda ilaihi. Jadi orang-orang sering mengunjungi rumah tersebut karena kekokohan dan kepemimpinannya. Wa fi syar'i secara syariat huwa qasdul baitil atiq li'adail manasiki minat tawafi wasa'i wal wuqufi bi arafata wasairil a'mali. Secara syariat menuju Baitul Atiq atau Baitullah untuk melaksanakan peribadatan seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan juga amal-amal yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu al-ahkam syar'iyyati, hukum-hukum syariat. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, halisai bainas safa wal marwata fardun au tatawwun. Apakah sa'i antara safa dan marwah merupakan fardu atau sunnah? Ihtalafal fuqaha fil hukmi sa'i bainas safa wal marwah ala salasati aqwal. Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum sa'i antara safa dan marwah itu ada 3 macam. Al-qaul awal, hukum yang pertama, annahu ruknun min arkanil haji. Sesungguhnya sa'i merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Man tarakahu yabtallu hajjuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan sa'i, hajinya batal. Wa huwa madhab Syafi'iyah wal Malikiyah. Itu merupakan pendapat dari madhab Imam Syafi'i dan Maliki.
Wa ihda ini dan satu dari dua riwayat an Imam Ahmad itu dari Imam Ahmad. Wa huwa marwiyun an Abi Umar an Ibni Umar dan juga riwayat dari Ibnu Umar wa Jabir dan Imam Jabar wa Aisyah dan Aisyah min sahabati dari sahabat. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua. Annahu wajibun wa laysa biruknin. Sesungguhnya sa'i itu merupakan wajib tetapi bukan rukun. Wa idza tarakahu wajaba alaihi damun. Dan barang siapa yang meninggalkan sa'i itu wajib baginya untuk membayar dam. Wa huwa madhab Abi Hanifah wa Tsauri. Itu merupakan pendapat dari madhab Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri. Al-qaulus salis, kemudian pendapat yang ketiga, annahu tatawu'un sunnah. Sesungguhnya sa'i itu merupakan sunnah. La yajibu bitarkihi syai'un. Maka barang siapa yang meninggalkannya itu tidak wajib atasnya melakukan sesuatu atau membayar dam. Wa huwa madhab Ibnu Abbas, itu merupakan madhab dari Ibnu Abbas wa Anas wa riwayatun ani Imam Ahmad dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi perbedaan pendapat ulama fikih mengenai hukum sa'i itu ada 3. Yang pertama yaitu hukumnya rukun dari haji. Jadi barang siapa yang tidak melakukan sa'i itu hajinya batal. Lalu pendapat yang kedua itu wajib tapi bukan sunnah. Jadi barang siapa yang meninggalkan sa'i itu hajinya tetap sah asal membayar dam. Jadi tetap wajib membayar dam. Lalu hukum yang ketiga yaitu sunnah. Jadi barang siapa yang tidak melakukan sa'i itu hajinya tetap diterima dan dia tidak wajib untuk membayar dam. Baik, selanjutnya dalil madhab awal, dalil madhab yang pertama. Istadalla qailuna bi anna sa'yu ruknun. Ulama mengatakan bahwa sa'i itu merupakan rukun. Wahum jumhurun bima yali. Dan mereka itu merupakan ulama yang masyhur. Jadi ulama paling banyak mengatakan bahwa sa'i itu merupakan rukun. Yaitu yang berikut ini. Yang pertama, qauluhu alaihissalam, sebagaimana yang disabdakan Nabi, is'au, sa'ilah kalian semua, fa innallaha kataba alaikum saya. Sebagaimana Allah telah menetapkan kepada kalian untuk sa'i. Yang kedua, masa bata annahu alaihissalam sa'ya fi hajjatil wada. Bagaimana Nabi telah melakukan sa'i pada haji wada. Falamma dana minas sofa, kemudian ketika sudah dekat dengan sofa, qara'a, Nabi membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu merupakan petunjuk Allah. Fabada'a bis sofa, kemudian Nabi membaca ibda'u bima bada'allahu bihi. Awalilah kalian dengan beribadah kepadaku. Summa atamma sa'ya, kemudian sempurnakanlah sa'i sab'ata aswatin, 7 putaran, 7 kali. Wa amara sahabata, kemudian memerintahkan Nabi an yaqtadu bihi, sebagaimana yang Nabi lakukan. Faqala, Nabi bersabda, kudu anni manasikakum, hajilah kalian semua sebagaimana yang aku kerjakan. Wala amru lil wajibi, dan Nabi memerintahkan ini sebagai wajib. Fadalla ala annahu ruknun. Maka dari itu, sa'i itu merupakan rukun.
Kemudian yang ketiga, hadis Aisyah. Ini dari Aisyah. La umri, demi umurku, ma atamallahu hajjah man lam yatof. Demi umurku, Allah tidak menganggap sempurna haji orang yang tidak melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Yang keempat, waqalu, ulama-ulama itu berpendapat innahu aswatun suri'at. Sesungguhnya sa'i itu merupakan lari-lari yang disyariatkan fi baqa'ata, di tempat min biqa'in haram, yaitu tanah haram. Wa huwa nusukun fi haji wa umrati. Dan itu merupakan rukun dari di dalam haji dan umroh. Adapun sa'i itu merupakan ibadah dalam haji dan umroh. Bahkan narunan fihima, sebagaimana sa'i itu merupakan hukum di dalam haji dan umroh, kal tawaf fi baiti, seperti tawaf di Baitullah. Nah, dalil yang pertama itu ulama paling banyak berpendapat bahwa sa'i merupakan rukun. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, itu Nabi menyuruh untuk sa'i sebagaimana Allah telah menetapkan sa'i. Kemudian Nabi juga melakukan sa'i pada haji wada. Jadi Nabi mengatakan bahwa hajilah kalian seperti haji yang aku lakukan. Selanjutnya Aisyah juga berkata, demi umurku, Allah itu tidak menganggap sempurna orang yang melakukan haji tanpa melakukan sa'i. Kemudian ulama juga berpendapat bahwa sa'i itu sudah ditunjukkan di tempat tanah haram. Jadi sa'i itu merupakan ibadah dari haji dan umroh. Maka jadi sa'i itu rukun sebagaimana rukunnya tawaf di Baitullah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Raffi. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan dalilul madhab tsani, dalil madhab kedua. Wa istadalla Abu Hanifah wa Tsauri, dari Abu Hanifah dan Tsauri, ala annahu wajibun, sesungguhnya sa'i itu wajib, walaisa biruknin, dan bukan merupakan rukun, bimayali, adapun sebagai berikut. Innal ayatal karimata, sesungguhnya dalam Al-Qur'anul Karim, rafa'at ismun amman, diangkatnya dosa-dosa dari orang-orang tatawafa bihima, tawaf di antara Safa dan Marwah. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Rafa'at ismun amman tawafa bihima, yaitu mengangkat dosa dari orang-orang yang sa'i di antara Safa dan Marwah. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Lalu warafa'a janaha, dan diangkat dosa-dosanya, yadalla ala al-ibahah, itu menunjukkan bahwasanya boleh, la ala annahu ruknin, dan itu bukan merupakan suatu yang rukun. Walakin fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ja'alahu wajiban, dan itu pun menjadikannya wajib. Fasoro,
kal wukufi bil Musdalifah, maka menjadi seperti wukuf di Musdalifah, waromil jimar, dan melempar jumroh, wat tawafa sadar, dan tawaf yang pertama, bijuzuzi an bi ya juz'i anhu tamma idza tarakkahu, dan cukup membayar dam jika meninggalkannya. Lalu yang wa istadalla, dan adapun mengambil pendapat bima rawasa'i an Urwah bin Mudris at-Ta'i, mengambil pendapat dari riwayat Sa'id tentang riwayat tentang Sa'id dari Urwah bin Mudris at-Ta'i. Qala, berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Musdalifah, di Musdalifah. Fakultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu man jabaliti, aku datang dari gunung Ti, ma taraktu jibalan ila waqaftu alaihi, dan tidakkah aku melempar gunung kecuali aku bersinggah, melewati gunung kecuali aku bersinggah, dan tidakkah aku melewati gunung kecuali aku bersinggah. Fahalli manil haji, maka apakah itu disebut sebagai sahnya haji? Faqala alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man shola ma'ana, barang siapa yang sholat bersamaku, hadas sholah, ini merupakan sholat, ini merupakan sebuah sholat. Waqafa ma'ana wa wukufu ma'ana, dan apabila wukuf bersamaku, hadal mauqifi, di tempat-tempat wukuf ini. Waqad adraka arafata qabla lailan, dan apabila telah menemui Arafah sebelum malam hari, au naharon, atau siang hari, qad tamahajjuhu, faqad tamahajjuhu, maka telah sempurna hajinya, wa qada tafassuhu, dan amalan-amalan yang lainnya. Wujuhul istadlala fil hadisi min wajhaini, dan adapun pendapat yang mengatakan yaitu ada dua. Ahadahuma, satu antara keduanya yaitu ikhbaruhu bitamamil haji, dikabarkannya bahwasanya kesempurnaan haji, walaisa fihi as-sa'i, bahwa sa'i tidak termasuk di dalamnya, baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah. Wasani, dan yang kedua, annahu law kana furudhi, sesungguhnya sa'i itu merupakan sebuah kewajiban, wa arkanihi, dan sebuah rukun, libayanihi, untuk itu jelaskanlah lisaili, kepada sang penanya, li'ulumihi bijahili bihukmi, tentang pengetahuan hukum-hukum yang tidak kamu ketahui. Baik, saya akan membacakan dalilul madhabus salis. Wa istadalla, dan adapun mengambil pendapat, man qala bi annahu, barang siapa yang mengerjakan sa'i atau wa'a secara sukarela, walaisa biruknin, dan itu bukan merupakan rukun. Wa istadalla, dan adapun mengambil pendapat, min qala, dari perkataan bi annahu, sesungguhnya sa'i tatawwa'u, itu dikerjakan secara sukarela, walaisa biruknin, dan bukan merupakan sebuah rukun, wala wajibin, dan bukan sebuah kewajiban, bima yali, adapun sebagai berikut. Qaulahu ta'ala, adapun Allah berfirman, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,
maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Fabayyana annahu, maka dijelaskan annahu sesungguhnya sa'i tatawwa'a wa laisa biwajibin. Annahu tatawwa'a sesungguhnya sa'i wa laisa biwajibin, bukan merupakan sebuah kewajiban. Faman tarokahu, dan barang siapa yang meninggalkannya, la syai'un alaihi amalan bidhahiril ayah, maka tidak akan maka hal itu tidak akan meninggalkan, maka hal itu tidak akan faman tarokahu, barang siapa yang meninggalkannya, la syai'un alaihi amalan bidzuhuril ayah, maka tidak akan mengurangi amalan-amalan seperti ayat di atas. Baik, saya akan membacakan yang Pak. Hadisul hajju arafatu. Hadis tentang hajat dan arafah. Maksudnya di sini yaitu ulama yang berpandangan bahwa sa'i itu sunnah, bahwa haji itu hanya di arafah. Qaulu, pandangan ulama, fahadal hadisu, maka hadis ini yadullu ala an man atroka arafata faqat tamma hajjahu. Fahadal hadis, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan arafah faqat tamma hajjahu, maka dia telah sempurna hajinya. Wahada yaqtadi tamma man jami'al wujuh, dan ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaannya haji itu dilihat dari berbagai pandangan. Al-amalu taroka bihi fi ba'dal asya, dan yang dikerjakan, dan apabila suatu amal itu ditinggalkan fi ba'dal asya, dari sebagian sesuatu, itu maksudnya bahwasanya apabila haji itu meninggalkan sa'i, hanya meninggalkan sa'i saja tanpa meninggalkan wukuf, itu maka hajinya sudah tanpa pergi ke Arafah, itu hajinya sudah sah. Maksudnya di sini yaitu salah satu yang boleh ditinggalkan yaitu sebagiannya adalah sa'i. Fabiqah amala ma'mulan bihi fisyai', maka dalam hal ini yaitu amal yang telah dikerjakan bihi fisyai', terhadap sesuatu, itu maksudnya bahwasanya di sini dijelaskan bahwa amal yang dikerjakan itu suatu amal yang dikerjakan itu sa'i, dan adapun sa'i itu juga boleh ditinggalkan. Jadi maksudnya bahwasanya suatu amal itu dapat dikerjakan, suatu amalan itu dikerjakan, salah satunya itu boleh meninggalkan sa'i tadi untuk kesempurnaan haji. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.